Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum ووالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ikhtiar kita untuk mendalami kitab Al-Quran pedoman hidup kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, sebagaimana doa kita tadi, raditu billahi robba wa bil islami dina, sampai terakhir. Raditu billahi robba itu saya rela bahwa Allah sebagai Tuhan kami, sebagai Tuhan. Raditu billahi robba wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama. Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, Nabi dan Rasul. Setelah itu kemudian kita mohon kepada Allah, Rabbi, Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu, warzuqni fahma, dan berilah kami pemahaman. Itu kalau dipahami secara dari belakang, seseorang itu untuk lebih mampu lebih mendalam meridhoi dirinya bertuhankan Allah, meridhoi dirinya beragama Islam, meridhoi dirinya rela dirinya itu punya panutan Nabi Muhammad SAW, dengan cara kalau menambah ilmu dan menambah pemahaman. Orang cari ilmu, orang cari pemahaman lebih, itu dalam rangka lebih rela bertuhankan Allah, beragamakan Islam, dan bernabikan Nabi Muhammad. Jadi kalau ada nambah ilmu kok tambah sombong, itu Allah melarang orang sombong kok punya ilmu kok tambah sombong, berarti kan kebalik. Jadi selalu kita itu doa seperti itu menurut penafsiran saya, ngoten niku maknanya. Kita itu nambahi ilmu, nambahi pemahaman dalam rangka untuk lebih ridho, lebih dalam keridhaan kita bertuhankan Allah. Orang ridho dengan bertuhankan Allah berarti melaksanakan hukum-hukumnya itu secara baik. Lego lilo diminta oleh Allah, hei sholat lan itu lego, mboten grundel. Dan yang lain-lain, hukum yang lain, intinya ngoten. Bapak-bapak yang saya hormati dan saudara-saudara, ini nanti kita akan melanjutkan tafsir ayat 30 sampai seberapapun ya. Nanti kita selesai saat ini jam pinten? Jam 9 ya, jam setengah 10
atau lebih dikit, lalu kemudian kita berdiskusi. Ayat 30 ini Bapak-bapak dan saudara-saudara pada intinya itu masih melanjutkan dari awal itu. Manusia itu terbagi menjadi 3, muttaqin, kafir, dan munafik. Nah, nanti itu ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Orang kafir dan orang munafik masuknya ke neraka, orang yang muttaqin masuknya ke surga. Lalu kemudian Allah berfirman, wahai manusia, kalian sembahlah Allah, yaitu zat yang menciptakan kalian. Lalu kemudian di sini lebih dipertajam lagi. Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan langit dan bumi. Sekarang dijelaskan nanti pada ayat 30 ini bagaimana proses penciptaan kita sebagai manusia. Nanti kalau manusia itu kan bapak yang paling pertama kan Nabi Adam. Nah, itu diceritakan. Mengapa kok cerita itu nanti diceritakan? Agar kita bisa betul-betul menyembah Allah tadi, menjadi orang yang bertakwa, jadi golongan yang selamat, bukan yang munafik maupun yang kafir. Itu kembali ke situ lah. Karena begini Bapak-bapak, seringkali seseorang itu untuk ngeh terhadap sesuatu, ini penjelasannya kan banyak sekali penjelasannya agar orang itu ngeh. Bahkan kalau dijelaskan nggak paham, praktek kan ngoten-ngoten itu dah. Ada praktek otomotif umumnya dijelaskan gini nggak bisa praktek. Nah, manusia itu di dalam kehidupannya itu selain mencari ilmu itu juga praktek. Nah, begitu juga Al-Quran itu menjelaskan dengan berbagai macamnya kesana kemari, ibaratnya penjelasannya itu adalah dalam rangka untuk betul-betul yakin, seyakin-yakinnya ada surga, ada neraka, ada Allah, ada malaikat, ada kiamat, gitu kan. Nah, agar kita lebih bertakwa, intinya seperti itu. Mudah-mudahan kisah bagaimana penciptaan Nabi Adam dan penolakan iblis itu nanti menjadikan kita lebih memahami lebih dalam agar kita bisa lebih menyembah Allah lebih baik lagi. Ya, Bapak, mengapa kok begitu? Kedalaman seseorang untuk menyembah Allah yang saya temukan di kitab-kitab itu paling tidak ada 7 fase orang untuk mampu betul-betul menyembah Allah dengan sangat baik. Dengan sangat baik mendekati bagaimana Rasulullah melakukannya itu. Kalau fasenya sudah fase ke-7. Fase yang pertama itu orang manusia itu bersikap dan berperilaku digerakkan oleh nafsu amarahnya. Nafsu amarah itu pokoknya nentang pangeran, nentang hukumnya pangeran, dibilangi sing bener mawon boten saged. Tapi Islam. Nah, ini ku fase yang pertama, dereng saged menyembah Gusti. Nah, nanti fase yang kedua itu namanya nafsu amarah, nafsu lawamah. Lawamah ini mulai menyesal. Iya, aku biar kecil sampai saiki, sampai sekarang kok masih gini-gini saja ya, iso menyembah Gusti Allah. Mulai menyesal. Tetapi penyesalan itu Bapak, karepe berubah tapi nggak bisa. Mau berubah balik lagi, mau berubah balik lagi gitu terus. Nanti ada fase berikutnya mulhimah. Mulhimah ini sudah lebih baik. Lebih baik, sudah mulai bisa menyembah Allah, tapi masih belum sebagus selanjutnya. Selanjutnya niku fasenya namanya mutmainnah. Jadi jangan kenal kabeh ini. Nafsu mutmainnah. Nah, ini maksudnya. Ini nafsu mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang berarti buatan gampang nesu, termasuk amarah. Diajak orang, ditarik-tarik orang untuk maksiat itu kaya ketenangan laut itu. Laut itu kan kemasukan
watu gede, watu cilik itu kan tenang mawon. Nek atine niku mung sak ember dikai watu sak mene muncrat-muncrat. Nah niku ibaratnya ngoten niku. Nafsu amarah. Nah kalau mutmainnah niku kaya laut niku. Ketenangannya luar biasa. Diajak orang untuk bermaksiat niku ya. Nah, maksiat ngono wae. Gitu. Nah, niku kelanjutannya niku pun saya disebut oleh Al-Qur'an, oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu ini sudah surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti kalau mau cek itu di surat Al-Fajr di akhir-akhir itu. Nah, kelanjutannya itu setelah mutmainnah itu radiyah. Gitu ayat tadi. Ya ayatul nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Karena ketenangan jiwa itu bisa dicapai oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Orang-orang nuwun sewu kan ada sing tenang banget gitu, gak nesuan, ya ora ngakoni elek-elek ngoten nggih. Tapi mboten Islam. Nah, tapi kalau damai, makanya damai itu di situ di Al-Qur'an itu disebut irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang damai, tetaplah bertuhan Allah. Nah, kalau sudah itu dijanjikan surga. Nah, orang yang sudah di surga sampai sini itu nanti bisa jiwanya, jiwa yang masih hidup sekarang itu bisa meningkat menjadi radiyah. Radiyah itu yang rela. Nah, nanti lanjutnya mardiyah. Mardiyah itu yang juga rela dan ridho dan diridhoi oleh Allah. Yang terakhir itu kamilah. Kamilah itu kalau manusia seperti kita yang mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pilihan, pun sampai mutmainnah mawon pun saya, dan itu oleh orang Jawa, mohon maaf, itu banyak dicari, dan orang Jawa cara mencari itu lakunya luar biasa, poso seperti mutih dan yang lain-lain itu buatan salah. Asal niatnya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Itu teknik-teknik, cara itu boleh beragam, boleh beragam. Asal tidak betul-betul mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tingkat ketakwaan ada 7. Nah, ini ayat 30 surat Al-Baqarah ini kita disampaikan oleh Allah agar kita lebih paham tentang diri kita. Kalau lebih paham diri kita, ya nanti akan bisa lebih berkualitas, lebih mendalam kita dalam beriman dan bertakwa kepada Allah. Wal-Qur halaman 6 Mas. Sudah ketemu Mas? Ketemu halaman 6. Wadzakur, dan ingatlah ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idza qala tatkala Allah berfirman, idza qala rabbuka, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman lil malaikati kepada para malaikat, ini firman-Nya Allah, ini sesungguhnya aku ja'ilun, zat yang menjadikan fil ardi, di atas bumi, khalifah, adalah menjadikan khalifah. Khalifah itu apa? Di sini dijelaskan. Yakhlifuni, yang akan mewakili aku. Khalifah itu adalah yang mewakiliku fi tanfidi ahkami, di dalam melaksanakan hukum-hukumku, fiha, di atas bumi. Kalau mana hasilnya fiha ya di dalam bumi, tapi masa di dalam bumi kan ngoten. Iki pancen nek nggawa kitab niku enak. Berapa Mas belinya Mas? Berapa belinya kita? 45, betul sampai 50 ya Pak?
Piye Pak Rahmat? Apike memang tuku, Pak. Nanti di sana ini Pak, di Madura ya. Oh, belinya di Madura. Oh, enggak. Di sini berapa? Paling ya enggak lebih dari. Saya kan tekan kira mu. Niku napa nggih maksud? Memang kitab-kitab gini itu enggak tahu kok murah-murah ya. Murah. Lagi murah. Saya udah cek itu kalau yang impor 100.000. Ngapain yang impor? Nggak ada yang di dalam negeri itu 100.000. Tapi barangnya kosong. Oh, gitu. Cuma kamu Madura. Iya, monggo. Monggo nanti saya jelaskan Pak. Memang kalau pas baca gitu kalau nggak pegang kitabnya gitu, ngelangun gitu. Ayo pesan apa-apa. Wahwa Adam yang dimaksud sebagai ja'ilun fil ardi khalifah itu adalah Adam. Yang dimaksud khalifah itu nanti adalah Nabi Adam. Para malaikat qalu menjawab, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat wangsulan ngeten iki datang pangeran kepada Allah. Ataj'alu wahai ya Allah, apakah engkau akan menjadikan fiha di bumi man, yaitu makhluk yufsidu yang akan membuat kerusakan fiha di atas bumi, membuat kerusakannya bil ma'asi dengan berbuat maksiat, wa yasfiku dima dan yang mengalirkan darah, yurikuha bil qatl. Yurikuha maknanya adalah mengalirkan darah, bil qatl dengan pembunuhan. Kama fa'ala banul jan, sebagaimana telah dilakukan anak turunnya jin. Banul jan itu anak turunnya jin. Wakanu dan banul jan itu fiha di dalam di bumi itu falamma afsadu, tatkala mereka membuat kerusakan, arsalallahu alaihim al malaikat. Banul jan waktu di bumi membuat kerusakan, Allah wa arsalallahu dan Allah mengutus alaihim kepada para Banu Jan itu al malaikat, malaikat. Fataroduhum dan para malaikat itu kemudian mengusir Banu Jan ilal hazairi, mengusir ke pulau-pulau wal jibali dan ke gunung-gunung. Bapak niki dijelaskan. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan menjadikan khalifah di atas bumi. Malaikat niku protes. Niki jajane enten nada protes. Baik Gusti, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di atas bumi itu makhluk yang akan membuat kerusakan dan akan mengalirkan darah? Nah, di sini dijelaskan dulu sebelum manusia Nabi Adam diciptakan itu ada namanya di bumi ini makhluk yang namanya Banul Jan. Banul Jan itu adalah jin, keluarga besar jin. Jin itu Bapak senang sekali berperang, bunuh-bunuhan dan membuat kerusakan di muka bumi. Oleh Allah dikirimlah para malaikat. Malaikat itu menyerang jin-jin itu. Nah, jin-jin diserang itu larilah mereka itu ke pulau-pulau, ke gunung-gunung. Nek sakniki dados nek zaman dhisik sebelum Nabi Adam, kinten-kinten Jawa, Sumatera niku sambung mboten? Sambung. Sambung malih kali Malaysia, Thailand, sambung. Sakniki nek sakniki jangan sakniki jin niku mlajune teng ngono. Teng laut, teng gunung. Itu sisa-sisa, sisa-sisa di mana pada waktu pengusiran sebelum Nabi Adam itu diusir para malaikat. Makanya kalau sekarang itu di laut, di gunung banyak jin itu wajar. Nah, Jawa zaman dulu itu tidak hanya di laut dan di gunung. Gane pulau Jawa niku kathah. Saiki nggih kathah to. Karena memang nggih ibaratnya kan pinggir mungkin.
Jadi Pulau Jawa yang ada sekarang itu di pinggir, terus pecah ini jadi pulau sendiri. Nah, dulu kan nek sama Australia sama New Zealand kan jauh, ya kan? Nah, ada kemungkinan melayunya ke pinggir-pinggir. Nah Bapak, makanya itu, nek banyak jin di tempat-tempat gitu niku nggih wajar. Ceritane ngoten niku. Yang pertama. Yang kedua, pemimpin para malaikat waktu menyerang para jin itu namanya Azazil. Azazil itulah, pernah dengar nama Azazil Pak? Barangkali yang dalam ilmu-ilmu kejawen pernah nyebut-nyebut kayak gitu. Azazil niku nah, pimpinan para malaikat, panglima malaikat waktu menyerang para jin. Nah, dialah nanti itu yang akan menjadi iblis. Mengapa kok kemudian menjadi iblis? Karena dia itu merasa saya sudah berjasa mengusir jin, mengalahkan jin, gitu kan? Tetapi kok yang mau diangkat menjadi pemimpin di muka bumi kok malah manusia, Nabi Adam dan anak turunnya. Oke, ini nek diandaikan. Ya dengan itu kerja di perusahaan. Wis mengerahkan tenaga pikiran, diwangi lek-lekan, lembur-lembur, tiba-tiba sing dikasih hadiah, mimpin didadekake manajer itu temen Anda. Itu kan ngomong sakit hati tak? Itu yang terjadi pada Azazil itu. Makanya kemudian jadi iblis. Dan jadi yang berkuasa. Yang berkuasa mengatur perusahaan itu kan direktur. Mau ngangkat siapa saja kan ya boleh. Direktur punya penilaian sendiri. Tidak hanya jasa itu tetapi karakter dan macam-macam. Allah mempunyai penilaian sendiri. Nggak bisa iblis Azazil itu dijadikan pemimpin karena punya karakter sombong itu. Ini pelajaran-pelajaran apa yang bisa diambil dari situ. Monggo manusia itu kalau hanya lillahi ta'ala arep diajeni wong, ora diajeni wong, mau dihargai manusia atau tidak dihargai manusia mboten penting to Pak. Yang penting Gusti Allah. Nah, itu pelajaran yang bisa diambil. Mudah mboten, sing penting Gusti Allah. Dalam kehidupan kita ini lho Pak, kita melaksanakan apapun wis pokoknya lillahi ta'ala tok mudah napa angel. Nah, angel itu sulit itu Bapak-bapak perlu pelajaran-pelajaran yang banyak. Termasuk pengalaman hidup. Wong sing sudah pengalaman hidup aja mau kadang-kadang gitu angel. Iya. Angel menundukkan kesombongan diri sendiri itu sulit. Wong untuk aku mangkat ngaji muga-muga wis terang tenang, muga-muga itu kan berarti nyuwun Gusti Allah. Terang tenang itu wae wong kok wih dongaku dikabulke Allah. Dongaku niku mboten patut. Nah Gusti Allah ngabulkan. Betul mboten? Iki dongaku dikabulkan dengan Gusti Allah mengabulkan. Niku halus. Nah, itu perlu dipelajari. Pelajaran ngoten niku diantaranya banyak cari ilmu, banyak pengalaman dan satu lagi banyak tafakur. Nek wong Jawa dulu itu meditasi. Nek wong Jawa muni meditasi niku mirip hampir sami. Saya sudah berbincang dengan para orang-orang yang meditasi, dengan yang zikir, dengan yang tafakur itu kan mirip. Itu cara-cara. Artinya saya juga tidak terlalu membenci orang yang mau mengatakan meditasi ngoten mboten. Karena sebetulnya mereka juga cari kebenaran tapi landasannya wis salah nih panggil. Nah, ngoten itu. Kita lanjut. Wa nahnu nusabbihu. Nah, niki malaikat itu waktu protes kepada Allah saat Allah mau menciptakan Nabi Adam niku nggih nambahi ngeten niki. Wa nahnu nusabbihu
mutalabbisina bihamdika. Wa nahnu dan ya Allah, bukankah ini dalam kurung, bukankah kami itu sudah bertasbih dan memujimu, sudah mutalabbisina melakukan pujian-pujian padamu. Ya Allah, kok yang dijadikan khalifah kok manusia, padahal kami itu ya sudah membaca tasbih atau mensucikanmu dan memahasucikanmu, bukan mensucikanmu, memujimu dengan bertasbih. Niku angele bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau orang sudah paham Arab, namanya nusabbihu, itu berarti nggih langsung paham bahwa itu adalah memuji Allah dengan bertasbih. Tasbih itu apa? Mengakui kesucian Allah. Niku nggih beda-beda, Pak. Mengetahui kesucian Allah, mengakui kesucian Allah, menyaksikan kemahasucian Allah. Itu beda-beda nggih. Mengetahui kemahasucian Allah, mengakui kemahasucian Allah, dan menyaksikan kemahasucian Allah. Itu beda-beda. Dan itu memang jadi wow, kudu ada ilmu terus, kudu melakoni terus, kudu ngamalkan terus. Intinya betul. Untuk tahu hal-hal seperti itu lebih mendalam. Ya, monggo berproses. Namanya berproses itu yang duluan belum tentu akan duluan telah bareng tentu. Ya, monggo bareng-bareng. Ayat taqulu subhanallah bihamdih. Maksudnya para malaikat itu mengucapkan subhanallah bihamdih. Jenengan tahlilan kan ngoten. Subhanallah. Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niku tasbih para malaikat. Itu kita melantunkan hal seperti itu dihikmati. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ampun niku jenenge proses niku. Selain di lisan, di hati juga digerakkan. Nah, niku baru menyambungkan antara lisan dan hati. Niku belum menyambungkan lisan, hati dan rasa, gitu. Panjang malih niku. Menyambungkan lisan, hati, rasa dan perilaku. Niku ngoten niku. Kalau hal-hal seperti itu dipikirkan, niku insya Allah Allah akan menganugerahkan tambahan kedalaman pemaknaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun kedalaman terhadap memaknai kehidupan ini. Kehidupan ini bagaimana? Kehidupan ini dalam rangka untuk menyengkuyung kita, diri kita, hidup yang kita alami, menyengkuyung diri kita semakin menyembah Allah. Jadi menyatukan semua aktivitas kita itu, semua disatukan untuk lebih mendalam menyembah Allah. Umpami contohnya, saya kemarin itu mengalami satu pertolongan Allah. Nah, iya, toh kan, ibarat ini, iya kan, aku arep ketabrak mobil, mung karek sak rambut, ibarat kan ini. Alhamdulillah ini kan maksudnya terima kasih ya Allah, Engkau telah menolong aku gak jadi ketabrak. Nah, ini pun dipikirkan semakin dalam, itu nambahi kepada diri kita kedalaman penyembahan kepada Allah. Kok sakit ngoten? Nah, alhamdulillah itu tenanan kok daripada pengalaman mau ditabrak mobil enggak jadi itu. Kalau dibawa hari ini ternyata betul-betul Allah itu menolong. Nah, terus pertanyaan ini dilanjutkan. Apa saiki yo gak ditolong Gusti Allah? Ora, meskipun gak ono truk gitu itu apa saiki gak ditolong Gusti Allah?
Nah, kita berarti saya ini ditolong dan selalu ditolong. Lah kita sakit ambekan, sakit melihat, sakit ngadeg, sakit. Nah, kalau itu dilanjutkan terus, itu akan membuat diri kita semakin enjoy, nggak bisa lepas dari Allah. Kapan kita itu lepas dari? Karunia Allah selalu mengalir. Listrik niku Pak, saya cabut sedetik mati badan, lambung mati. Manusia itu karunia Allah semacam listrik itu. Berarti Allah itu tidak selalu mengalirkan anugerahnya, karunianya kepada kita. Loh kok ngoten niku kok. Nah, ini kok semakin mendalam kok si wani-wani ini durhaka Gusti Allah. Kelanjutannya ngoten niku, Pak. Nek diperdalam itu akan seperti. Jadilah orang yang seperti itu akan lebih bertakwa kepada Allah dengan sebetul-betulnya takwa. Walaupun Gusti Allah niku nggih Maha Pengasih dan Penyayang. Orang yang durhaka, orang yang setengah durhaka, orang yang 10% durhaka niku nggih kabeh diparingi karunia, masih diparingi karunia. Kita lanjut wanukot disulak dan memahasucikan Allah. Jadi para malaikat itu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Nunazzihaka. Niki di kitab ini nggih, ing Al-Qur'an boten enten. Maksudnya nuqaddisulaka niku nunazzihaka, yaitu memahasucikan engkau amma la yaliku bika, dari sesuatu la yaliku yang tidak patut bika untukmu ya Allah. Gitu. Falamu adapun lam, iki lam sing pundi sing dibahas? Laka. Bukan tentang nukot tisu laka. Laka niku dibahas ngene. Falam adapun lamnya di laka itu zaidatun adalah tambahan. Karena sebetulnya kalau dibaca nukot disuka, nukot disuk. Nah, nukot disuka niku pun cukup cara tulisan. Tetapi kok ditambahin laka, maka itu adalah za, maka disebut di sini memang tambahan. Tetapi tambahan itu pun ada maksudnya, yaitu untuk menyangatkan. Menyangatkan itu ya betul-betul hanya untukmu. Gitu. Para malaikat itu kayak bilang-bilang, tenang, ini adalah untukmu engkau. Untukmu engkau. Engkau yang di belakang itu adalah menegaskan mu yang depan itu. Nah, ini maksudnya begitu kalimat ini. Nah, ngoten-ngoten mawon dibahas ya ngeten iki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini pripun nambahi paham. Mboten sing nulis ngeten iki kan kita mikir dhewe kok gitu ya. Itu pun di para ulama nulis ngeten iki. Wal jumlatu halun. Wal jumlatu adapun kalimat mulai ataj'alu, kalimatnya malaikat itu mulai itu. Wal jumlatu adapun kalimat mulai ataj'alu iku halun, adalah sebuah persifatan. Hal itu kalau di dalam ilmu bahasa Arab hal itu tingkah itu tingkah. Ai fanahnu ahakku bil istikhlafi. Malaikat niku kayak mengatakan saya itu lebih berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, setelah mengatakan seperti itu, Allah berfirman, qala ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, ini sesungguhnya aku a'lamu lebih mengerti ma terhadap sesuatu la ta'lamun yang engkau tidak mengerti. Tentang apa? Nah, di sini dijelaskan minal maslahati fil istikhlafi adami. Tentang bahwa kemaslahatan Nabi Adam menjadi khalifah.
wa anna dzurriyyatahu fihim al-muti'u wal 'asi. Sesungguhnya anak turunnya Adam fihim di dalam di dalam dunia itu al-muti'u wal 'asi, ada yang taat dan ada yang bermaksiat. Fayudhirul adlu bainahum, maka akan tampaklah keadilan di antara mereka. Bapak-bapak, napa penting sih menunjukkan kemahaadilan Allah itu? Nek diciptakan malaikat sing boten enten sing salah, kabeh manut. Niku ketok mboten kemahaadilan Allah. Nek diciptakan setan, jin dan setan itu semua salah kan? Ketok mboten keadilan mboten. Keadilan itu akan terlihat kalau ada dua gitu, enten sing salah, enten sing bener, lalu kemudian diadili kemudian tampaklah yang mana benar dan yang salah. Oh iya, iki sing bener, iki yang salah. Nah, penciptaan manusia itu diantaranya adalah untuk memperlihatkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia manusia sendiri, mencari keadilan itu pun adalah sebuah perilaku yang sangat terpuji yang ingin ditunjukkan oleh Allah kepada para malaikat itu. Ya, kira ini duwe nafsu wae iso taat. Awakmu malaikat, kalau kalian malaikat gak duwe nafsu, yo wajar taat. Gitu. Angel duwe nafsu angel, Pak. Nah, itu yang ingin diantaranya Allah perlihatkan kepada para malaikat. Faqalu la yakhluqu rabbuna khalqan akrama alaihi minna wa la a'lam lisabakina lahu. Niki tafsirannya para malaikat berkata begini, la yakhluqu rabbuna khalqan akrama alaihi, tidaklah Engkau ya Allah Tuhan kami menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada Adam, menciptakan Adam yang lebih mulia daripada kami. Akrama alaihi minna. Nggih, janjane nek bahasane ngeten iki dipahami, waduh arep diciptakan makhluk yang lebih mulia dari kami para malaikat, itu kan ketok mboten trimo. Iki tafsirane ngoten niku. Dan kalau dipahami dengan rasa kita, bukan hanya yang tersurat. Ataja'alu fiha, ini bukan ataja'alu fiha, ada apakah engkau akan menjadikan. Ini kan kayak memang ada rasa gak terima gitu. Nah, nyata ini memang harus tidak hanya dipahami secara tersurat. Dan tampaknya penafsiran ini pun sudah memasukkan nyata ini secara tersirat itu. Walau alamu lisabaqina lahu, dan tidak ada yang lebih mengerti karena terdahulunya kami daripada Nabi Adam. Malaikat itu ngoten itu mengumumkan alisan, kami itu lebih dulu, setidaknya kan lebih pintar, lebih dewasa. Tapi ya, nyatanya kalau di kehidupan manusia, orang yang lebih dulu belajar belum tentu lebih paham, lebih pintar belum tentu. Nah ini ditafsirkan ngoten niku, malaikat juga ada rasa ngoten niku. Waruyatina malam yarohu, dan kami itu melihat segala sesuatu malam yarohu, lam yarohu, yang tidak dilihat Nabi Adam. Kok bisa Nabi Adam lebih mulia? Jadi pertanyaan. Fakhalaqallahu ta'ala Adam min atimil ardi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun malaikat protes seperti itu, Allah tetap menciptakan Nabi Adam min atimil ardi, di atas bumi. Atimil ardi itu, atimil ardi di muka bumi.
Ai wajhiha maksudnya adalah wajahnya bumi, wajahnya bumi di permukaan bumi. Bi anqabata minha qabdatan min jami'i alwaniha. Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan cara mengambil segenggam dari bumi, dari qabdata minha qabdatan, mengambil segenggam dari bumi, min jami'i alwaniha, dari semua warna bumi. Jadi tanah itu kan enten sing warnane ireng banget, enten sing nggih macam-macam niku nggih warnane nggih. Nah, itu pas penciptaan Nabi Adam itu semua itu diwakili segenggam. Genggame sinten gitu. Kalau alam ini menceritakan segenggam itu semua. Nah, akhirnya kan lahir seperti kita. Jadi enten sing rada putih, enten sing rada ireng, enten sing nek wong-wong orang-orang di Afrika itu kan lebih hitam lagi gitu kan. Nuwun sewu enten sing hitam sekali itu. Kula mawon pertama ndelok kaget. Hitam. Niku hitam yang tenang. nggih ireng terang. Lah lihat orang Turki ini Pak, ganteng-ganteng. Ayo. Istri saya waktu umroh niku enggak sampai ke Semsem gitu. Ada anak kecil digendong pas di sekitaran Masjidil Haram. Wah, bener ya anak kayak ngono. Saking buan negara ayo Pak. Orang-orang Turki ini. Nek bikin kertas nggih, niku mau dideleki film Turki ngoten aku ayo. Itu beda-beda. Tapi itu semua ada wakilnya. Waktu itu diambil tanah-tanah dari segala penjuru bumi itu. Wa ujibat bil miyahi, dan kemudian diaduk. Wa ujibat diaduk bil miyahi dengan air al-mukhtalifati yang juga berbeda-beda. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah tok napa mboten? Mboten tok. Wonten banyu niki. Diaduk dengan air, dan airnya juga lain. Dan nyatanya air kan lain-lain ya. Wong sumbere berkah kali sumbere cangaan mawon beda. Nah, itu lain-lain. Warna tanahnya sudah lain-lain, airnya juga lain-lain. Wasawahu, kemudian Allah membentuk tanah liat dan air itu, berarti kayak orang. Jadi bayangannya menungso ya. Kayak botol, kayak genteng, ternyata nih. Kayak ngoten itu. Wa nafakha fihi ruha, dan kemudian Allah meniupkan di dalam itu tadi bentukan dari tanah dan air itu tadi ruh, fasara hayawanan, dan kemudian jadilah itu menjadi makhluk hidup hasasan yang bisa merasa. Ba'da'an lane mung banyu kali tanah kan betul sakit kerasa. Baru dimasukkan ruh, baru kemudian manusia itu bisa merasa. Makanya nek pun mati ruhnya ditarik, jenengan apa-apa mboten kerasa. Nah, nopo sih manfaatnya mempelajari sampai seperti ini? Ya agar kita lebih tahu diri kita, betapa kita itu diciptakan dari berbagai macam warna tanah dan air itu, agar kita tidak meremehkan nek ketemu wong luwe ireng atau luwe putih ya ora gumun gitu. Ora mengagungkan wong sing ganteng, ora mengagungkan sing penting itu adalah ruh yang ditiupkan. Nah, kan wangel ta Pak, mencari ruh niku kan di dalam diri kita kan sulit. Karena seseorang yang sudah diperlihatkan oleh Allah walaupun sedikit tentang ruh niku nggih pun dados nika wau radhiyah mardhiyah kamilah itu di antaranya. Jadi untuk mengetahui sedikit tentang ruh itu, nek pun orang itu mutmainnah,
nek dereng jiwanya tenang, sik senengane pengin macam-macam. Nggih, kangelan untuk dianugerahi oleh Allah lebih tahu sedikit tentang ruh. Nah, kalau seseorang sudah tahu tentang ruh yang sedikit itu, yang berdoa itu adalah keseluruhan termasuk ruh yang diketahui itu yang biasanya terkabul itu. Jadi berdoalah pasti akan aku kabulkan dawuh Gusti Allah kan. Niku maksudnya manusia yang mulutnya, hatinya sampai ruhnya gitu. Jadi nek enten kok aku sedungo suwi kok orang dikabulkan. Ya orang sampai kuno kok. Itu kan. Makanya akeh-akeh kan enten to njaluk donga wae nang kiai. Nang ulama, niku karepe kan harapannya ulama dan kiainya itu sudah sing ngertos ruh niku. Lah nek kiai ini nggih mboten ngerti gitu wae padha wae. Nah, ini versi lain lho, versi lain itu kata saya panjenengan jarang dengar yang ini gitu. Jarang. Belum gitu. Puluhan tahun belajar itu gitu. Dengarnya ternyata bukan dari pelajaran. Bukan dari pelajaran kayak gini-gini. Kitab-kitab gitu. Ini dari orang-orang yang mengalami gitu. Basara kaya hasasan pada angka dan jadilah Nabi Adam tadi itu setelah dibentuk dari tanah dan air menjadi makhluk hidup yang merasa setelah sebelumnya pada angkana jamatan, setelah sebelumnya itu berupa jamatan itu sesuatu yang keras. Nah, bayangkan ya teman-teman, tanah air diaduk dibentuk mungkin jadi kalau di dalam Al-Quran ayat yang lain itu kan seperti tembikar, seperti genteng dan botol tadi itu kan keras, berarti enten genine boten. Unsur penciptaan manusia berarti ada apinya boten. Maka kalau ada orang bilang itu ternyata benar. Sing untuk film Avatar saja. Avatar kayak Avatar gundul yang apa kartun air udara api ini ku janjane memang menungso itu ada air ada api ada udara membentuk manusia. Nek didamelke ngeten niki boleh sepakat boleh tidak. Sedulur papat lima pacar itu jangan ngeten iki. Niki penggalih kula. Jenengan boleh sepakat boleh tidak. Karena pengalaman tentang itu berbeda-beda. Sedulur papat kita itu air, udara, api, tanah. Kita itu kakinya ruh. Janganlah ditarik tanah. Kita itu terdiri dari 4 itu. Jangan kalah dari unsur tanah. Unsur tanah itu nopo ya. Cara wong dadi tanah itu kayak nopo. Cara wong dadi api itu kayak apa. Dadi udara kayak apa. Air kayak apa. Penentu diri kita itu harusnya adalah ruh. Ruh itu yang paling penting. Itu sedulur bapak limo pancak. Tafsiran kula mesti beda-beda niki. Nggih Pak Dukur. Itu beda-beda, mboten napa-napa. Enten malih. Kakang kawah ada adik-adik. Kakang kawah nek jenenge sing metu dhisik niku jenenge kakang dan kebetulan ya kawah sing metu dhisik jadi disebut kakang. Sing kari disebut adi dan yang kari itu ari-ari kita di tengah. Nah, kok kemudian itu menjadi ada unsur mistis-mistisnya. Nah niki lho bapak-bapak, manusia niku nek nggadahi penggalian kok sing radi melenceng-melenceng niku biasanya sing melu-melu niku jin. Jin niku kan bisa melihat pikiran kita. Nah, nek itu sing melenceng-melenceng jin sing buatan Islam, sing kafir-kafir itu
di dalammu kita itu agar lebih melenceng dan minal jinnati panas ini loh. Wah, di dalammu terus akan lebih melenceng. Nah, ngetutkin apa? Ngekain macam-macam itu. Ya seneng mau dipakani. Iku runtutane ngoten niku. Ya nuwun sewu nek bagi yang berbeda. Saya sejak pertama nih, beda mboten napa-napa. Sing penting semua yang kita pelajari itu mampu lebih membuat kita itu semakin semuyut, semakin tunduk, semakin patuh sepatu-patuhnya pada Allah. Ini paling penting banget. Titik pun jamin dan pun biasa nonton namun besok berarti cuma seayat gini satu ayat. Besok insya Allah wa'allama Adamal asma. Insya Allah minggu depan kita lanjut. Kita akhiri dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun, mudah-mudahan manfaat dan barokah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.